Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam dimanapun Anda berada. Di sini saya akan menjelaskan sosiologi sebagai dasar ilmu filsafat. Sosiologi sebagai dasar ilmu filsafat. Filsuf Oxford pernah bercanda, apa adalah pikiran? Tidak penting. Ada apa? Sudahlah. Panduan kursus, kami menempatkan masalah. Kami memberikan semua solusi pendekatan teori yang mungkin. Kami mempertimbangkan argumen utama itu. Kami menyebutkan nama yang paling penting bila diperlukan. Sosiologi di berbagai dunia. Di Amerika Serikat, yaitu membahas tentang filsafat pikiran, metafisika, kemudian filsafat bahasa. Di Rusia, sosiologi membahas tentang filsafat pemikiran, materialisme dialektis, dan filsafat bahasa. Kemudian di Eropa, filsafat pemikiran, filsafat politik, dan anti metafisik. Filsafat pemikiran. Pengertian filsafat pemikiran, tidak ada fenomenologi, tidak ada transendentalisme, tidak ada pendekatan klasik. Cakupan masalah dalam filsafat pemikiran yaitu masalah pikiran tubuh, masalah keinginan gratis, apakah kesadaran pikiran itu, dan bagaimana kesadaran pikiran bekerja. Kemudian ada kesadaran versus pikiran. Pikiran adalah psikologi gagasan dalam arti kognitifat atau ilmu saraf. Kesadaran adalah fenomenologi gagasan. Masalah dari filsafat pemikiran yaitu ada masalah mudah dan masalah sulit. Kemudian nama tren dalam filsafat pemikiran yaitu ada Daniel Dennett, John Searle, David Chalmers, Ginn dan Pinker, Noam Chomsky. Masalah pikiran tubuh yaitu ada apakah pikiran itu, kemudian bagaimana itu terhubung dengan materi yaitu otak. Dualisme dibagi menjadi tiga yaitu dualisme zat, dualisme substansi, kemudian dualisme properti atau fisikisme non-reduktif. Kemudian ada teori identitas, kemudian fungsionalisme, kemudian non-reduktisme, kemudian sudut pandang skeptis. Masalah pikiran tubuh. Apakah pikiran itu? Bagaimana itu terhubung dengan materi, yaitu otak? Jawaban yang memungkinkan dari pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, kita dapat menegaskan bahwa pikiran itu sesuatu yang material. Oleh karena itu, pikiran hanyalah bagian dari tubuh. Kemudian yang kedua, di samping itu adalah mungkin untuk menyatakan bahwa pikiran bukanlah materi atau fisik. Oleh karena itu entah bagaimana terhubung dengan tubuh tetapi tidak direduksi menjadi itu. Kemudian tanda mental. Kriteria memiliki pikiran atau kesadaran. Kriteria epistemologis. Yang pertama adalah pengetahuan langsung atau langsung, kemudian privasi atau hak istimewa orang pertama, kemudian infalibilitas atau transparansi, keintiman diri. Kemudian kriteria ontologis, yaitu kriteria mentalitas non-spasial, kemudian intentionalitas sebagai kriteria mental. Memahami kolerasi pikiran otak, yaitu dengan kausal interaksionisme, harmoni yang telah dibentuk sebelumnya antara pikiran dan tubuh, okasionalisme, teori aspek ganda,
epifenomenalis, emergentisme, teori identitas psikoneural. Dualisme ada dua, yaitu dualisme properti atau fisikisme non-reduktif dan dualisme zat. Counter argumen dari dualisme properti yaitu mental dan fisik adalah bagian dari fisik. Kesadaran itu sendiri adalah sebuah properti. Kesadaran dan kondisi mental yang menyertainya bukan properti. Dualisme zat yaitu ada dualisme kartesian. Ada substansi dari dua jenis berbeda secara fundamental di dunia pikiran dan tubuh. Kemudian seseorang manusia adalah makhluk gabungan dari pikiran dan tubuh. Pikiran berbeda dari tubuh. Pikiran dan tubuh saling mempengaruhi secara kausal. Kemudian ada argumentasi yang pikiran dan badan berbeda. Kemudian dualisme substansi, eksperimen pikiran. Kemudian ada beberapa argumen kontra. Teori identitas, yaitu ada behaviorisme dan teori identitas atau yang fisikisme. Jenis behaviorisme ada behaviorisme ontologis, perilaku ilmiah, dan behaviorisme logis. Teori identitas ada teori identitas psikoneural, yaitu identifikasi keadaan mental dan peristiwa dengan proses fisik di otak. Kemudian pengawasan pikiran tubuh. Tidak ada perbedaan mental tanpa perbedaan fisik. Jika hal serupa dalam psikologis, tidak berarti bahwa hal serupa dalam hal fisik. Kemudian beberapa kesimpulan dari Superfans. Jika kita memilih dua makhluk yang identik secara fisik, itu berarti mereka juga identik di dalam hal mental. Kemudian keberatan terhadap teori identitas psikoneural adalah ada argumen epistemologis, argumen modal, dan argumen realisasi ganda. Fungsionalisme. Pikiran sebagai mesin komputasi. Otak sebagai komputer. Otak kita adalah pikiran kita karena ia adalah mesin komputasi, bukan karena ia terdiri dari jenis bahan biologis berbasis protein yang menyusunnya. Berbagai realisasi sifat mental. Jika pikiran adalah suatu fungsi, maka pikiran dapat direalisasikan di berbagai perangkat. Kemudian fungsionalisme dan behaviorisme. Kesamaan dari keduanya adalah berbicara tentang input sensorik dan output perilaku. Subtopik fungsionalisme mendukung realisme mental. Kemudian ada uji Turing. Kemudian tes atau yang disebut tes kemampuan mesin untuk mendemonstrasikan kecerdasan. Turing tesis. Jika dua sistem secara setara dengan input output, keduanya memiliki status psikologi yang sama, khususnya yang satu bersifat mental kalau yang lainnya adalah mesin sintetis melawan mesin sistematik dan AI yang kuat melawan AI yang lemah. Pikiran adalah mesin sistematik komputer, sebaliknya hanyalah sebuah mesin sintaksis. Proses sintaksis adalah AI yang lemah, sedangkan proses sistematik adalah AI yang kuat. Pengurangan share. Mentalitas hanya dapat muncul dalam sistem biologis yang kompleks seperti otak manusia. Kemudian fisikisme reduktif dan non-reduktif. Reduktif terbagi menjadi dua, yaitu masalah pikiran tubuh atau terdiri dari eliminativisme, teori identitas, fungsionalisme. Model reduksi hukum jembatan, pengurangan identitas, dan pengurangan fungsional. Kemudian non-reduktif yaitu emergentisme. Doktrin munculnya irreduksibilitas properti muncul, kemudian doktrin penyebab ke bawah. Jenis monisme lainnya yaitu jenis fisikisme token, monisme netral,
monisme anomali. Jenis monisme lainnya, jenis dan psikisme token, yaitu setiap peristiwa termasuk dalam jenis peristiwa mental juga termasuk dalam jenis peristiwa fisik. Jenis mental adalah jenis fisik, alternatifnya sifat mental adalah sifat fisik. Hanya ada satu substansi dunia, monisme netral. Monisme anomali, monisme nomologis atau materialisme, kemudian dualisme nomologis, keharmonisan prapembentukan, teori penerjemahan, kemudian dualisme anomali, dualisme Cartesian, kemudian monisme anomali, yaitu yang versi Davidson. Non-reduksisme, yaitu pikiran bukanlah kesadaran, ada sesuatu yang lebih di atas dan di atas peristiwa fisik di otak. Bisa jadi masuk akal bahwa pikiran manusia memiliki keterbatasan alami untuk masalah pikiran tubuh. Sudut pandang skeptis, yaitu dari M. Skin, yaitu penutupan kognitif. Kita punya masalah dan misteri. Masalah pemikiran tubuh itu bukan masalah, tetapi misteri. Operasi yang dapat dilakukan pikiran manusia pada prinsipnya tidak mampu membawa kita pada apresiasi yang tepat tentang apa itu kesadaran dan bagaimana ia bekerja. Masalah pikiran tubuh tidak memiliki solusi yang tepat untuk manusia. R. Penrose Incomplicity. Berdasarkan Penrose, komputasi otak itu sendiri tidak bisa menjadi dasar untuk apa yang kita anggap sebagai pikiran. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita tidak ada tentang otak kita yang bersifat komputasi atau kombinatorial. Lebih tepatnya dikatakan bahwa akun komputasi pikiran tidak lengkap dan akan selalu begitu. Spinker modul. Kami tidak memiliki metamodul untuk sama sekali menjelaskan cara kerja otak. Kemudian dari N. Chomsky, pikiran manusia adalah sistem yang diberikan secara biologi dengan kekuatan batin tertentu. Sifat naturalis yaitu memberikan bukti saja bahwa manusia adalah bagian dari alam, bukan malaikat, dan karena itu akan memiliki kapasitas dengan ruang lingkup batas tertentu. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada tambahan dari teman-teman sekalian bisa ditambahkan di kolom komentar. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.